Wow. Yo, what's up guys? Welcome back to Basic Letek YouTube channel sama gue Malvin. Dan ya, di dalam box ini kita udah kedatangan MacBook Air M2. Yes, MacBook terbaru ya, yang udah redesign. Aduh, susah banget ngomong ini ya. Karena udah sekian tahun ya, MacBook Air 6 tahun kalau nggak salah, yang wedge desainnya menipis gitu ya. Sekarang udah ganti desain ke totally new, nggak lagi pakai desain itu. Makanya gue pengen cobain, gue pengen unboxing karena juga udah pakai chip terbaru, yaitu si Apple ARM ya, Apple M2 chipset. Yes, langsung aja kita mulai unboxingnya tanpa basa-basi lagi. Kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai guys, yes, Bit Merch ya, kaos t-shirt Essentials ini udah bisa kalian beli juga. Kalian cek aja linknya di bawah buat Bit Merch. Cek aja di sana, ada di Tokopedia. Oke, so here we go. Ini dia unboxingnya. Kalau kalian beli, dapat boxnya kayak gini. Ini enteng banget sih. Kita tuh sebenarnya kemarin udah cobain yang MacBook Pro M2, which is nanti kita akan compare juga sama si MacBook Air yang ini. Tapi kita nggak bahas di YouTube karena gue pengen sekalian nih kita bahas sekalian di video ini. So, langsung aja kita buka. Ini boxnya itu ada tulisan Mayer ya. Gue bingung, kayak Mayer kan ada salah satu kayak shopping center gitu ya. Nah, kalau kalian beli boxnya gini tuh dia ada pull tab-nya juga dari luar. Wah. There you go. Oke. MacBook Air kita keluarkan dulu. Nah, ini dia guys. Jadi MacBook Air yang generasi baru ini juga sekarang udah punya warna baru. Which is ini dia warna ke arah kehitaman kayak gitu ya. Yaitu namanya Midnight. Jadi dia juga ada warna lain. Ada 4 warna totalnya: Midnight, Space Gray, Silver, dan juga tadi yang terakhir apa nih? Sun Starlight, yang warnanya agak-agak keemasan kayak gitu. So, kita cek dulu aja ke bagian belakang. Nah, yang kita akan unboxing ini specs-nya adalah 8GB RAM, 512GB SSD ya. Dan ukuran layarnya sekarang bukan 13,3 inci lagi, melainkan 13,6 inci. Karena dia udah pakai poni. Sama dengan generasi barunya yang MacBook Pro, M1 Pro itu yang dengan 14 dan juga 16 inci. Nanti kita coba cek juga. Untuk specs yang 512GB ini guys, dia itu udah pakai 8 core CPU dan 10 core GPU. Kalau yang versi 256GB dia itu cuma 8 core CPU dan 8 core GPU. Jadi yang 512GB ini kalian dapat upgrade, nggak cuma sekadar SSD-nya yang nambah, tapi core GPU-nya juga nambah, dan juga katanya speed SSD-nya lebih kenceng yang di 512GB. Nah, nanti kita compare. Kita ada yang 256 juga di MacBook Pro M2. Seperti biasa, nggak ada tulisan M2. M2 chipnya nggak ada sama sekali di boxnya. Gue bingung, Apple pede sekali ya. Gue tuh mencari-cari gitu, di mana gitu. Nggak ada guys. Dan ini adalah versi yang buat Malaysia. Apple Malaysia SDNB HD. Kita buka, ada pull tab nih ya. Seperti biasa, kalau kalian unboxing Apple, nggak perlu pakai pisau. Wah. Silent but deadly ini ya. Buka dulu aja sama plastiknya. Nah, Apple nih kurang konsisten ya. HP-nya udah nggak mau pakai plastik, tapi laptopnya yang terbaru 2022 masih pakai plastik. Oke, kita angkat aja. By the way ya, ngomongin ininya sedikit, ada port baru yaitu MagSafe ya. Jadi kalian udah bisa pakai charging yang kayak model lamanya Apple gitu, yang tinggal ditempel, ada magnetnya juga. Dan ya again desainnya ya udah modelnya flat, kayak mengkotak kayak gitu, kayak HP-HP-nya zaman now. Warna hitamnya gelap sekali. Nanti ya, kita lihat dulu aja ke bagian bawah. Kita dapat ada kabel MagSafe-nya yang tadi gue bilang ya. Kita dapat ujungnya itu warnanya hitam. Jadi dia akan sesuai dengan warna yang kalian pesan di warna MacBook Air kalian. Tapi ujungnya masih pakai USB-C-nya warna putih. Jadi ya gitu. Dan ini juga gue ngerasa hitamnya ada tint kebiru-biruan gitu ya. Gimana menurut kalian? Dan kabelnya juga kayak agak ke abu-abu tua dan ke arah biru gitu. Kita lihat ke bagian dalam, ada dapat buku manual seperti biasa, dan yes, ada stikernya juga. Nah, stikernya juga
menyerupai warna daripada laptop yang kalian pilih ya, warna MacBook Air-nya. Kalau yang Space Gray ini lebih gelap lagi sih dari yang Space Gray yang kita pernah unboxing kemarin di MacBook Air M1 Refurbished. Kalau kalian belum nonton juga boleh dicek. Yes, ini yang warna midnight jadi stikernya ya. Ini kalau ditempel di kaca mobil nggak kelihatan. Manualnya kalau kalian mau baca bisa, ini semua ya, ada bahasa Mandarin, ini juga ada bahasa Inggris. Oke, mungkin untuk di Malaysia harus pakai 2 bahasa gitu ya. Oke, nanti yang versi Indonesia ada bahasa Indonesianya juga. Charger. Nah, charger yang didapat, oke. Jadi cara yang kita dapatin ini spesial, dia ada 2 buah port USB Type-C-nya. Oh, oke. Jadi ini adalah 35 watt USB-C power adapter, yang mana dia itu bisa maksimalnya satu port itu adalah di 35 watt. Tapi kalau kalian pakai dua-duanya itu maksimalnya di 15 watt per port. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi yes, again portnya USB Type-C. Mungkin karena ininya juga warna putih kali ya. Jadi dibikin warna putih biar kayak nyambung gitu loh, masih ya. Agak OCD. Ya Apple aesthetically. Sebenarnya USB-C charger sendiri kalian bisa pakai dari mana aja ya. Nanti gua rekomen aja buat kalian. Karena yang ini 35 watt sebenarnya rada kecil menurut gua, tapi semenjak Apple ganti ke chipset M2 sendiri, menurut gua mereka tuh udah nggak butuh charger yang gede-gede lagi. Jadi kalau dulu kan MacBook Pro 16 inci ya, kayak yang kita juga masih ada, itu butuh charger 100 watt biar bisa ngecas sambil ngedit video waktu itu kita. Cuma kalau yang ini sekarang, yang semenjak pakai M2, karena efisien banget chipsetnya, kalian tuh udah nggak perlu yang charger gede-gede banget. Oke, here we go. Kita buka dulu aja laptopnya. Warna gelapnya. Wow. Yes. It feels different dari, gua nggak pernah punya produk Apple laptop ya, terutama yang warna gelap kayak gini ya. Dulu kan mungkin sempat ada MacBook yang biasa warna gelap, black, tapi ini ya nggak black banget, cuma emang berasa tinnya sangat-sangat gelap, paling gelap dan keren sih. I have to say keren banget ya warnanya ya. Bagus ya. Jadi dia tuh abu-abu yang super tua. Kayak di kamera kelihatannya kayak space gray gitu, tapi enggak guys. Ini abu-abu, ya emang ada sedikit tint ke biru tua, navy gitu kali ya. Dan bentuknya juga terutama ini beda banget. Jadi dia tuh berasa flat banget nih di ujung-ujungnya. Jadi kalau sebelumnya kan MacBook Air yang desain yang kayak wedge ya, itu berasa dipegang tajam. Ini tuh berasa dipegang tuh ya lebar gitu, berasa agak lebih flat ya, kayak zaman-zaman sekarang punya HP ya. Dan ya, semakin dipegang, semakin banyak fingerprint yang menempel tuh. Ya, ini yang udah gue expect sih, karena gue lihat dari beberapa video yang ada di luar negeri, yang warna midnight ini sangat prone to fingerprint. Dan satu lagi adalah di bagian portnya ini, ya. Kalau kalian sering colokin tadi kabel USB-C-nya, kemudian bagian pinggirnya ini bakal agak sedikit kelupas gitu ya, atau kegesek gitu. Jadi kemungkinan harus lebih hati-hati aja. Dan ini tadi port MagSafe-nya. Enteng banget sih, ini enteng banget, dan ya itu, tapi berasa agak lebar aja sekarang. Kalau MacBook Air kan biasanya kita berasa tuh tipis gitu, kayak dipegang tuh kayak tis gitu. Oke, kita buka aja bersama-sama, gua hadapin ini ke kalian aja ya, biar lebih enak ya. Emang ya, unboxing Apple itu tiada duanya. Oke, jadi ini dia, udah masuk ke layar utamanya. Seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya dia udah ada poni atau notch, yang mana di poninya ini dia udah pakai webcam yang memang lebih gede sekarang, yaitu 1080p dibandingkan sama laptop-laptop versi di bawah Pro ya. MacBook Pro yang 13 inci itu masih pakai 720p, dan ini yang pertama pakai 1080p. Mungkin karena faktor desain aja, MacBook Pro M2 itu yang 13 inci masih pakai desain jadul, makanya mungkin internalnya masih kurang lebih sama. Keyboardnya juga ini kurang lebih udah mirip dengan generasi yang yang Pro 14 sama Pro 16 ya. Keyboardnya gede-gede, ada fingerprintnya juga di bagian kanan atas ini, dan di sini F-Row-nya ini semua adalah shortcut buat media, buat nerang-gelepin layar dan lain-lainnya. Nah, sekarang gue akan coba setup dulu aja, dan nanti kita akan balik lagi sambil gue pengen meng-compare, gue pengen share aja ke kalian beberapa findings yang gue temukan soal M2 chipset ini.
Oke, udah kelar guys setupnya. Sekarang di samping kiri gua atau di samping kanan kalian ini udah ada MacBook Pro 13 inci yang M2 ya. Dan yang ini yang M1, udah keunlock juga. Dan ya sekarang bisa lihat secara fisik ya, perbedaannya di mana layarnya udah pasti beda, keyboardnya juga ini lumayan beda. Kita compare dulu aja sekali lewat nih. Kalau kita taruh di atasnya, nih MacBook Air ini sedikit banget lebih lebar tuh kalau kita taruh di atasnya gini ya, karena mungkin layarnya juga tadi yang baru lebih gede, jadi sedikit banget lebih lebar tapi nggak ada pengaruh banget. Dari segi ketebalan MacBook Pro tetap lebih tebal ya sedikit, dan MacBook Air tetap lebih juara dari segi ketipisannya. Oke, gimana menurut kalian? Nah, dari segi bawahnya sih lebih gede ya dibandingin yang si MacBook Air ini ya. Kalau kalian lihat ya. Ya plus minus 11-12, cuma kalau gua cek emang dari segi berat si MacBook Air M2 ini masih lebih enteng ya di 1,24 kg dibandingkan sama yang MacBook Pro M2 ini di 1,4 kg. Jadi hampir atau kurang lebih 10% lebih ringan, dan berasa sih ketika dipegang tuh yang Air masih lebih enteng gitu perasaannya. Oke, perbedaan lainnya kita mulai dari yang pertama adalah dari segi cooling, di mana di M2 yang Pro ini ada active cooling, ada kipasnya, sedangkan di Air ini nggak ada, jadi dia menggunakan namanya passive cooling ya, nggak ada kipasnya sama sekali, makanya tulisannya pasif ya artinya ya. Dan untuk baterai juga berbeda, di mana di Pro ini lebih gede di 58,2 watt hour, sedangkan di Air M2 ini 52,6 watt hour, jadi lebih kecil sekitar 15% hampir bisa dibilang ya. Layar juga kita udah bilang di mana di yang M2 Air ini 13,6 inci dan di M2 Pro ini 13,3 inci, jadi beda 0,3 inci. Oke, jadi gua itu dari kemarin sebenarnya udah sekitar semingguan nyobain si MacBook Pro M2 ini, gua udah coba-cobain, dan kita tuh kebetulan masih punya MacBook Pro 16 inci yang pakai Intel ya, masih dipakai buat editing sama Haris yang ada di belakang kamera. Karena waktu itu kan posisi GPU lagi mahal, jadi kita pikir-pikir ya udah coba aja pakai MacBook Pro, dan ternyata masih oke dipakai buat editing. Bahkan di compare sama yang Mac Mini M1 itu dari segi editing masih enakan pakai MacBook Pro yang 16 inci yang pakai Intel i9, dan memang di MacBook Pro i9 masih lebih kenceng untuk editing dan buat editing 4K terutama ya. Nah, kita akhirnya compare juga nih ke si MacBook Pro M2 ini. Nah, disitulah gue melihat ternyata tujuan dari MacBook Pro M2 tuh apa sih gitu loh. Karena kan produk ini banyak yang membingungkan gitu ya. Kenapa Apple masih pakai desain lama, kenapa masih ini, masih itu. Ternyata menurut gua ya MacBook Pro M2 ini tuh tujuannya mungkin buat mereplace generasi-generasi yang beberapa tahun belakangan, bukan buat mereplace M1. Kadang kan namanya kita beli laptop, kita nggak mungkin beli laptop setahun sekali ya, tiap tahun kita ganti laptop gitu. Nggak mungkin kan, orang beli laptop mungkin untuk 3-4 tahun ke depan. In this case, gua masih ada sih MacBook Pro 16 inci yang tahun 2019 tadi, berarti udah kurang lebih 3 tahun ya umurnya ya. Kita compare ke si MacBook Pro M2, dan ketika dia pakai M2, performance improve-nya tuh berasa. Dari segi speed, ini bisa dibilang lebih kenceng, dan dari segi baterai pun juga lebih awet. Ditambah juga pas playback ini kurang lebih performance-nya sama dengan yang ada di MacBook Pro i9, yang ada di MacBook Pro 16 inci kita. Karena persoalan gue tuh waktu pakai yang M1 adalah kalau RAM-nya itu 8GB, dia tuh playback-nya susah. Patah-patah, ujung-ujungnya susah dipakai buat editing. MacBook Pro yang i9 tuh playback di timeline Premiere itu masih lebih lancar. Nah, di sini itu kelancarannya kurang lebih sama dengan yang ada di MacBook Pro 16 inci. Makanya gue bilang ya M2 kayaknya udah jadi contoh yang layak nih buat menggantikan si MacBook Pro 16 inci tadi. Nah, sedangkan di MacBook Air sekarang kalau kita bilang ya memang MacBook Air ini bukan didesain untuk yang lebih hardcore aktivitasnya, bukan buat editing yang terus-menerus, karena tadi nggak ada active coolingnya ya, nggak ada pendinginan, dimana di MacBook Pro yang 13 inci M2 ini ada. Makanya ini mungkin lebih cocok dipakai buat yang santai-santai, yang kerjanya cuma email, mungkin ngetik-ngetik, browsing gitu-gitu. Ini bakalan oke banget. Makanya gue juga pengen cobain ini. Dan gosip-gosip yang beredar sih memang kendalanya adalah katanya di MacBook Pro M2 yang Air terutama ini adalah suhu. M2 itu punya chip speed clock-nya lebih kenceng, menghasilkan panas yang lebih tinggi. Nah, nanti itu kita akan coba lebih lanjut juga.
Nah, mungkin satu isu yang udah sangat hangat diperbincangkan ya pada laptop MacBook M2 ini adalah SSD speed-nya. Di versi yang 256 ini tuh karena penggunaan NAND chips yang lebih sedikit dibandingkan sama yang ada di MacBook yang 512, itu speed-nya jadi lebih lambat setengah daripada yang ada di 512. Tapi setelah gua tes sendiri, kemarin gua compare sama MacBook yang 16 inci, MacBook Pro ya, nggak gitu berpengaruh kepada hasil pemakaian sehari-hari sih. Jadi menurut gua itu cuma sekedar penurunan speed aja. Mungkin kalau kalian sering copy data ya mungkin akan berasa. Cuma buat ekspor video, buat gua ekspor foto itu tuh nggak terlalu berpengaruh banyak sih ya gua ngerasanya ya. Jadi ya untuk long termnya nanti gua akan tes lebih lanjut lagi, tapi so far itu yang gua dapetin. Oke, sekarang kita ngomongin harga ya. Sebelum gue ngomongin harga, gue juga mau ngucapin thank you buat Wah Gadget nih yang udah minjemin nih kedua buah MacBook Air dan Pro M2 ini buat kita cobain. Jadi kalau kalian pengen cek lini-lini MacBook juga ada, langsung cek aja di Wah Gadget. Gue udah taruh linknya di bawah. Kita mulai dari MacBook Pro M2 yang sekarang harganya nih udah mulai normal. Kenapa gue bisa bilang normal? Karena kalau kita cek ya di Wah Gadget sendiri, dia harga yang 8256 itu harganya 19,899 juta rupiah. Dan yang 8512 itu 23999. Sebelumnya gue cek itu harganya masih 25, 26, 27. Sekarang udah mulai turun dan gue bilang normal itu karena gue patokannya tuh sama harga Apple Store Singapura. Ya, yang mana harganya udah deket lah sama rupiahnya tadi. Sedangkan yang MacBook Air sendiri, kalau kita cek ya, harga yang ada sekarang itu tinggi banget. Jadi merem aja, dan gue juga nggak mau ngomong karena mungkin nanti beberapa waktu ke depan bakal turun harganya. Dan kalau kita cek aja patokannya ke harga Apple Store yang di Singapura ya, harga yang MacBook Air M2 versi 256, 8 core CPU, 8 core GPU, itu tuh di harga 1.699 Singapura dollar, jadi sekitar 18,2 juta rupiah. Sedangkan yang versi 8 core CPU dan 10 core GPU itu di 2.149 Singapura dollar atau sekitar 23 juta rupiah. Jadi MacBook Pro M2 ini masih mungkin sedikit lebih mahal dibandingkan sama yang MacBook Air M2. Dan kalau disuruh pilih, ya mungkin kebanyakan orang pasti akan pilih yang MacBook Air lah ya, karena kan desainnya baru, warnanya juga lebih keren, webcamnya lebih bagus, layarnya lebih gede. Cuma gue lihat MacBook Pro M2 ini masih ada memang beberapa orang yang mungkin cocok ya. Kayak kita tadi mikir kayak yang sebelumnya pakai 16 inci i9, itu kan udah bisa dapetin paket yang lebih simple, lebih kecil, dan baterainya lebih awet dengan power yang kurang lebih sama di MacBook Pro M2 ini. Cuma memang kalau kalian ya ada budget lebih, ada juga pilihan yang lebih pro, lebih profesional lain seperti di MacBook Pro 14 inci dan juga MacBook Pro yang 16 inci di harga sekitar 28-29 jutaan ketika gue cek saat ini. Jadi bedanya masih lumayan ya. Kalau dibandingin sama yang ini tuh sekitar berarti 5 jutaan. Cuma memang ini RAM-nya 8GB, storage-nya 512GB, sama kurang lebih 8256, 8512. So, I think itu aja kalau gue bisa conclude sih ya. So far MacBook Air M2 keren ya, tipis, enteng, desain baru. Cuma memang gue mesti tes lebih lanjut lagi nih, layarnya sampai mati karena belum di setting. Dan ya kalau kalian ada pertanyaan buat kita nanti bahas di review, boleh banget ditulis di kolom comment section di bawah. Gue akan cobain laptop ini, gue akan pakai. Dan let me know juga kira-kira kalau kalian pengen apa aja yang dites, juga ditulis aja di kolom comment section di bawah. Itu aja guys, thank you semua yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian suka, boleh bantu dengan klik tombol jempol karena itu akan sangat helpful, sangat membantu video ini. Dan jangan lupa juga tulis di kolom comment section di bawah ya tadi pertanyaan, pendapat kalian, kritik, saran, langsung aja di sana. Subscribe dan hidupin lonceng juga, jangan lupa ya. Dan itu aja, nama gue Malvin, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Mana nih?